Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Astomi. Berikut adalah grup 3 Understanding by Design yang bertopikkan tahap 2, yaitu menentukan bukti penilaian. Adapun anggotanya terdiri dari Aulia Rahmanda, saya sendiri Danang Astomi, Dinah Ahsana Fitri, Gusti M. Ramadan, Siti Fatma Rahayu, Sofia Rufaida, dan M. Rizwan Awaludin. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai pemahaman umum terkait Understanding by Design, kemudian apa itu tahap 2 menentukan bukti penilaian, dan beberapa subtopik terkait isi dari menentukan bukti penilaian. Semoga penjelasan kami akan dapat dimengerti. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah pemahaman umum mengenai Understanding by Design yang telah disusun oleh Saudari Fatma. Kemudian pada bagian ini yaitu menentukan bukti penilaian dengan menggunakan sebuah asesmen, dan akan dilanjutkan oleh subtopik-subtopik di bawahnya. 5 prinsip dalam asesmen. Yang pertama, asesmen itu bersifat terpadu, artinya pembelajaran dan asesmen itu saling berkaitan satu sama lain, bahkan dalam pelaksanaannya harus bersifat holistik. Yang kedua, bahwa asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan yang dibuat. Prinsip ketiga adalah asesmen itu bersifat adil, valid, dan reliable, sehingga ketika pembuatan soalnya harus bisa mengukur kemampuan siswa, baik tingkat kesulitan, tingkat kemudahan, cara menjawab, bahkan rubriknya diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa menunjukkan kemampuan siswa atau pencapaian siswa terhadap pelajarannya. Prinsip yang keempat adalah bahwa asesmen itu bisa meliputi tugas, instrumen, atau pengamatan yang disesuaikan dengan tujuan yang dibuat. Prinsip yang kelima adalah bahwa asesmen itu dalam pelaporannya harus bersifat informatif dan sederhana, sehingga bisa digunakan, bisa diketahui, bisa dicerna, bisa mudah dipahami oleh pendidik, murid, bahkan orang tua, dan rangka mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Berikut ini adalah subtopik mengenai pendekatan asesmen yang telah disusun oleh Saudari Sofia. Oke, setelah kita mempelajari pengertian umum dari Understanding by Design, kemudian tahap 2 menentukan bukti penilaian, dan hal apa saja yang akan kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis asesmen. Berikut ini adalah asesmen formatif yang telah disusun oleh Saudari Aulia Rahmanda. Kemudian berikut ini adalah lanjutannya, yaitu asesmen sumatif yang telah disusun oleh Saudari Dinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan tujuan penentuan bukti penilaian. Tujuan dari penentuan bukti penilaian itu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Secara garis besar, tujuan penilaian adalah untuk pengumpulan informasi dan terukur keberhasilan seseorang dalam mengambil keputusan lulus tidaknya seseorang berdasarkan acuan kriteria dan indikator yang ingin dicapai. Jadi, ketika guru masuk ke dalam kelas, dia sudah menyiapkan materi plus asesmen yang akan ditujukan pada siswa. Ketika siswa ingin dinilai oleh guru, maka guru harus memperhatikan asesmen yang dibuatnya berdasarkan materinya. Ketika ada ketidakcocokan antara materi dan asesmen,
maka sistem pembelajaran di kelas bakal kacau dan tidak berjalan dengan baik. Dan guru ketika menilai siswa harus dinilai dari subjektif dan objektif, tidak mesti hanya subjektif saja. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu yang benar, maka guru menilainya berdasarkan asesmen yang sudah dibuatnya. Sedangkan jika siswa berbuat salah atau melakukan sesuatu yang salah, maka guru juga harus menilai dengan asesmen dengan materi yang sama, materi yang berdasarkan yang dia buat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jabaran mengenai tujuan penilaian menurut Bapak Ari Kunto tahun 2008. Berikutnya ini saya sebutkan. Yang pertama adalah penilaian sebagai selektif. Penilaian ini bertujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, dan untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, penilaian sebagai diagnostik. Penilaian bertujuan untuk menganalisis kebaikan dan kelemahan siswa, sehingga dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahannya akan lebih mudah dicari solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, penilaian sebagai penempatan. Penilaian bertujuan untuk mempertimbangkan penempatan siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Dan yang terakhir, penilaian sebagai pengukur keberhasilan. Penilaian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Jadi, menurut Bapak Ari Kunto, inilah 4 tujuan penilaian, 4 buah tujuan penilaian menurut beliau, dan ini akan sangat menentukan pembelajaran di kelas, sistem penilaian yang ada di dalam kelas menurut Bapak Ari Kunto. Baiklah, setelah beberapa penjelasan yang ada di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian itu adalah mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, dapat langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya, umpan balik tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan materi dan kebutuhan siswa. Tujuan lain dari penilaian juga untuk melakukan pemantauan kemajuan belajar yang dialami peserta didik dan memberikan informasi kepada orang tua maupun komunitas sekolah tentang efektivitas pendidikan. Jadi, penilaian atau asesmen itu benar-benar sangat penting karena untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa di dalam suatu pembelajaran di dalam kelas. Dan saya ulangi sekali lagi, penilaian ini juga bertujuan untuk melakukan pemantauan kemajuan belajar. Jadi kemajuan belajar dimaksud untuk peserta yang dialami peserta didik, dan juga bisa memberikan informasi kepada orang tua maupun komunitas sekolah tentang efektivitas pendidikan. Dan ketika penilaiannya baik, semuanya akan berjalan baik. Tapi begitu penilaian kepada peserta didik itu tidak baik, maka akan diadakan evaluasi seperti layaknya remedial ataupun pengayaan, sehingga peserta didik mampu belajar dengan maksimal dan juga bisa tetap mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan rasa motivasi belajar yang tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terakhir rangkuman. Setelah kita mempelajari beberapa slide pada bagian-bagian sebelumnya, akhirnya kita sampai pada kesimpulan atau rangkuman tentang materi penentuan bukti penilaian pada Understanding by Design. Secara umum, Understanding by Design merupakan sebuah kerangka pengembangan kurikulum yang memiliki alur atau pola mundur, di mana perumusan tujuan pembelajaran dilakukan atau ditetapkan pada tahapan awal. Hal ini kemudian ditunjukkan atau diikuti pada tahap selanjutnya, yaitu menentukan bukti penilaian, dan disempurnakan dengan rancangan aktivitas pembelajaran. Berdasarkan pada pembahasan slide-slide sebelumnya, telah dijelaskan secara seksama salah satu tahap di kerangka UBD dengan pola mundur, yaitu penentuan bukti penilaian. Penentuan bukti penilaian dapat dipahami sebagai salah satu tahap yang menjadi komponen utama dalam UBD. Mengapa demikian? Mengapa menentukan bukti penilaian menjadi tahap atau komponen utama dalam kerangka pengembangan kurikulum UBD? Karena pada tahap ini terdapat tujuan untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan untuk memenuhi standar tujuan pembelajaran.
sebelumnya, dalam pembelajaran tradisional, asesmen ada di akhir pelajaran. Akan tetapi, menggunakan paradigma baru pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen dilakukan selama pelajaran berlangsung, atau bisa juga di awal pembelajaran. Nah, sedangkan untuk bentuk atau cara melakukan asesmen tersebut bisa yaitu menggunakan asesmen formatif yang digunakan di awal atau selama sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif yang berada pada akhir pembelajaran dengan membandingkan hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, perlu juga diperhatikan pendekatan yang akan digunakan, apakah itu menggunakan pendekatan task performance atau bukti lainnya. Nah, seperti apa bukti-bukti atau cara-cara menentukan atau jenis-jenis assessment itu? Ada beberapa hal tadi yang sudah kita pelajari, yaitu ada yang bersifat formatif dan juga sumatif. Nah, kedua bentuk atau jenis assessment tersebut memiliki tujuan untuk mengumpulkan bukti untuk mengetahui hasil capaian pembelajaran peserta didik. Nah, maka dari itu kepada para guru dalam sistem kurikulum kerangka UBD ini harus mempertimbangkan berbagai metode atau model asesmen yang tepat dan mampu merefleksikan hasil yang sebenarnya agar tujuan pembelajaran bisa diukur dan dilihat secara seksama. Nah, secara umum berdasarkan slide-slide yang telah kita pelajari sebelumnya, ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan bukti penilaian, yaitu pertama asesmen. Asesmen kemudian diturunkan atau dibagi menjadi 3, yaitu prinsip, pendekatan, dan jenis, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga tujuan dari asesmen itu sendiri. Keseluruhan hal ini merupakan bagian yang penting yang membentuk sebuah bukti penilaian, yang mana itu merupakan tahap kedua di dalam kerangka berbasis UBD. Nah, dalam kelima hal ini juga menjadi dasar yang sangat penting agar dalam menentukan bukti penilaian dihasilkan sebuah capaian yang dapat dievaluasi dan juga dipergunakan untuk selanjutnya menentukan kegiatan atau aktivitas seperti apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Hal ini merupakan kesesuaian dari teori atau pendapat oleh Wiggins dan McGee. Nah, sehingga kita semua harus mengerti tentang apa itu tahapan-tahapan yang ada dalam bukti penilaian. Nah, sampai sini sekian rangkuman terhadap semua slide yang telah kita pelajari. Semoga apa yang disampaikan bisa bermakna dan berguna. Saya Danang Astomi mengucapkan terima kasih banyak.